Tebal ya, jadi kita tinggal kuas-kuas saja. Nah, debunya akan rontok. Jadi seperti ini sobat-sobat cara membersihkannya dengan kuas. Debunya lumayan tebal ya, ini ya, jadi terlihat seperti ini debunya menempel. Nah, ini debunya tuh, jadi banyak sekali debunya ya, seperti ini ya. Ya, sobat-sobat semua, salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya, saya akan membuka MPPT yang tertera di depan, yaitu POW MR. Jadi setiap 3 bulan atau 6 bulan harus dicek dan dibersihkan ya. Karena saya lihat kipasnya sudah mulai kotor dan anginnya keluarnya sedikit. Jadi seperti ini sobat-sobat semua. Karena kipasnya sudah terlalu kotor ya, banyak debunya ya, seperti ini sobat. Ya sobat-sobat, jadi sebelum dibuka atau dibongkar ya, pastikan dulu NCB nya sudah diturunkan semua ya, untuk menghindar dia punya short. Jadi semua NCB sudah kita turunkan. Oke, berarti siap untuk dibuka ya. Simak terus sobat-sobat. Ya, jadi pastikan ya, kita buka terminal di bawah sini sobat-sobat. Kita kendorkan dengan obeng minyak. Dan kita perhatikan di bagian kipas ya, dia debunya sudah sangat tebal. Ya, jadi kipas ini sudah banyak debunya dan wajib kita bersihkan ya. Dan ciri-cirinya banyak debu, yaitu angin yang keluar dari dalam sangat kecil ya, sedikit. Jadi udara panas banyak mengumpul di dalam. Jadi kipas ini akan kita lepas dan kita bersihkan bodi semuanya. Oke, simak terus sobat-sobat. Jadi kita akan lepas untuk bodinya. Ya, jadi ada 4 buah murnya ya, atau bautnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4 kanan kiri. Nah, ini tinggal kita buka ya. Dan kita akan lihat dalamnya kotor seberapa ya. Oke, tinggal yang sebelahnya ya. Kita lepas bautnya dan tinggal satu lagi. Satu lagi kita copot lagi. Ya, lalu kita buka ya. Nah, ini sudah mulai terbuka sobat-sobat. Ya, jadi tinggal kita angkat ya, perlahan-lahan. Ya, jadi kita congkel sedikit-sedikit ya, supaya terbuka. Oh, di atas masih ada sobat, 2 lagi. Jadi ada 6 mur atau baut ya. Atas 2, kiri 2, dan kanan 2. Ya, jadi sudah terangkat ya. Dan ternyata debunya ya sobat-sobat ya. Nah, ini ya, debunya sangat tebal sekali. Nah, jadi seperti ini sobat, dia punya debunya menumpuk ya di dalam dan di kipasnya itu. Nah, jadi anginnya tertahan di dalam ya, tidak keluar, dan udara panasnya yang keluar hanya sedikit. Jadi disarankan untuk membersihkan antara 3 bulan ke 5 bulan. Wajib dalamnya dibersihkan supaya MPPT ini awet dan tidak error. Oke sobat-sobat semua, jadi langsung kita cabut-cabut ya soket-soketnya untuk membersihkannya. Dan dia hanya memakai sistem soket dan mudah untuk mengembalikannya lagi. Simak terus sobat-sobat. Ya, jadi soketnya seperti ini ya sobat ya. Di sini ada soket, tinggal kita tarik aja ya. Kita cabut perlahan-lahan. Dan dia kalau terbalik tidak bisa masuk juga. Nah, jadi seperti ini, soket pertama sudah tercabut ya. Jadi soket yang ini sudah tercabut. Nah, ini. Dan yang kedua ya, soket yang satunya ya, yang untuk dia punya seperti ini plastik. Jadi kita tinggal angkat saja. Dia sistem jepit ya.
Nah ini ya debunya ya sangat tebal ya, dan di pinggiran sini ya debunya, dan kipas ini juga debu semua ya, tuh debunya banyak sekali. Jadi di dalam kipas ini menghambat sekali untuk udara keluar, udara panasnya. Oke, kita lanjut untuk mencabut soket ya, dan yang kedua soket kipas sobat-sobat ya. Soket kipas ada di sini ya, kita cabut lagi soket kipasnya perlahan-lahan, dan sudah tercabut ya. Dan tinggal soket yang plastik ya, kita cek dulu dia sistem jepit atau bagaimana supaya tidak sobek ya sobat-sobat. Jadi sudah terlepas ya dua soketnya, soket kipas dan soket display. Tinggal soket yang plastik ya. Jadi untuk melepas soket ini tinggal didorong ya. Ya soket ini ya, yaitu soket ini ya, tinggal didorong ya, ya seperti ini ya. Jadi sudah terlepas soketnya ya, seperti ini bentuknya ya. Jadi seperti ini ya, tinggal didorong ke bawah. Oke sobat-sobat semua, jadi sudah terpisah ya. Jadi kotornya kipas seperti ini sobat-sobat. Nah jadi sangat tebal debunya ya, ini debu semua ya, di baling-baling dan di pinggiran sini, dan sampai terlihat debunya seperti ini. Dan untuk debu yang di dalam ya, nah ini sobat-sobat, jadi di dalamnya banyak sekali debu ya. Jadi kalau di zoom terlihat ya, nah ini di kondensator dan di soket-soket semua dilapisi debu. Oke, simak terus sobat-sobat. Jadi kita akan bersihkan ya dengan menggunakan kuas dan sikat gigi seperti ini sobat-sobat. Kita lanjut membersihkan ya sobat-sobat. Jadi kita bongkar ya dalamnya supaya kita bisa melihat MOSFET-nya. Ada berapa MOSFET yang 60 ampere ini. Jadi bautnya kita copot ya satu-satu untuk melepas PCB-nya dari bodinya. Dan sudah hampir tercopot ya, tinggal 3 baut lagi. Oke, simak terus sobat-sobat untuk melihat isi dari MPPT dan membersihkannya supaya lebih bersih dan udara panas lebih cepat terbuang ya. Jadi tinggal 2 baut lagi ya, kita copot, kita pretelin satu-satu supaya atas bawah menjadi bersih ya. Tinggal 1 lagi ya, obengnya ya sudah lepas ya, dia punya bautnya ya. Jadi sudah lepas semua ya, tinggal kita angkat ya seperti ini sobat-sobat. Jadi sudah terangkat ya, dan kita akan lihat masih ada berapa MOSFET dan sistem pendinginnya. Ya sobat, jadi sudah terlepas ya, dan PCB-nya hanya segini ya, dan di baliknya MOSFET-nya ada 6 ya, dan ada diode juga. Oke, langsung kita akan bersihkan ya. Berarti kita bersihkan dimulai dari bodi ya. Jadi bodinya seperti ini ya, debunya banyak di lubang angin ya, pada rontok kita. Nah seperti ini sobat-sobat. Ya jadi bodinya bisa kita, nah ini plat heatsinknya ya, tebal ya. Jadi ada heatsinknya seperti ini. Di baut 4 dia punya heatsinknya, plat heatsink tebalnya. Tebal ya. Jadi kita tinggal was-was saja. Nah, debunya akan rontok. Jadi seperti ini sobat-sobat cara membersihkannya dengan kuas. Ya sobat-sobat, jadi sudah kita bersihkan ya dengan memakai kuas dan sikat gigi, dan debunya sudah hilang dan kinclong lagi seperti ini sobat-sobat. Ya jadi kipasnya sudah kita lepas juga ya, sudah bersih, casing-casing semuanya ya seperti ini sobat-sobat.
dia punya bodinya, casingnya sudah bersih semua. Dan ini ya kipasnya ya, tinggal yang kita bersihkan. Nah, debunya seperti ini sobat-sobat. Jadi kalau kita lihat debunya lumayan tebal ya, ini ya, jadi terlihat seperti ini debunya menempel. Nah, ini debunya tuh, jadi banyak sekali debunya ya, seperti ini ya debunya. Oke, lanjut terus sobat-sobat, kita akan bersihkan dan kita akan pasang kembali untuk MPPT ini. Simak terus sobat-sobat semua ya. Jadi sudah bersih semua ya, kipasnya sudah oke dan juga sudah dibersihkan. Jadi kita langsung pasang. Jadi seperti ini sobat-sobat, kita pasang kembali untuk kipasnya karena sudah kita bersihkan. Pastikan memasang kipas juga tidak terbalik ya, dan kita langsung baut kipasnya ya. Jadi ada 2 baut ya. Ya, kita kencangkan ya baut kipasnya. Semua sudah oke dan bersih ya. Kipas sudah terpasang kembali ya, jadi seperti ini. Oke, langsung kita pasang ya. Untuk PCB nya kita pasang kembali ke bodinya, dan bodi juga sudah bersih. Dan pastikan lapisan ini harus dipasang kembali ya, sesuai dengan lubang bautnya ya, seperti ini sobat. Ya, jadi sudah terposisi semua ya. Tinggal kita masukkan lagi bodi PCB-nya ke dalam heatsink. Ya, jadi seperti ini ya. Dan kita baut kembali. Ya, sobat-sobat, jadi kita tes ya baterainya ya. Baterainya akan kita tes apakah MPPT-nya berjalan dengan lancar atau tidak. Jadi saya menggunakan baterainya adaptor ya, sekitar 12-13 volt lah untuk testing. Jadi kabel positif masuk ke B+ ya, dan negatifnya ke baterai minus untuk testing. Oke, kita lanjut ya untuk mengetahui apakah sudah berjalan atau belum MPPT-nya. Ya, langsung kita colok sobat-sobat ya. Ya, seperti ini kita colok ya. Dan voltasenya kita setel di 12-13. Ya, seperti ini sobat. Jadi ternyata sudah kipas sudah berjalan sempurna ya. Ya, jadi saya pakai 13 volt ya baterainya. Dan di monitor sudah berjalan 00 ya. Ternyata screen-nya sudah berjalan lancar. Ya, seperti ini ya. Jadi sudah selesai. Kipas sudah berbunyi kencang ya. Perputarannya tidak seperti sebelumnya. Kalau kita cabut colok lagi, suara kipasnya lumayan bagus. Nah, itu sekarang sudah kencang kedengaran kipasnya, yang tadinya lambat sekali. Oke sobat-sobat, jadi demikian ya cara merawat MPPT supaya MPPT kita bekerja dengan sempurna dan tidak pernah ngehang untuk displaynya. Jadi cara merawat, membersihkan semua bagian di dalamnya, karena banyak debu-debu kotoran sehingga uap atau udara panas yang ada di dalam casing akan tersendat dengan kipas berjalannya tidak normal atau pelan, dan sesudah dibersihkan akan lancar kembali. Ya sobat-sobat semua, sekian dan terima kasih untuk berbagi dan sharingnya MPPT, cara merawat MPPT. Salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua.